Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi ya. Dimana untuk tema general reading kali ini adalah pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakangmu yang akan membuat kamu sangat terkejut. Wow. Jadi saat ini aku melihat ya, ada seseorang yang sepertinya punya pergerakan besar yang sudah dia rencanakan saat ini di belakangmu yang akan membuat kamu sangat merasa terkejut ya. Jadi kita akan prediksi ya, mulai dari kita akan melihat bagaimana energinya dia ya, kemudian kita juga akan melihat apa ya pergerakan besar apa yang sudah dia rencanakan ya, serta bagaimana kedepannya antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Dan disclaimer ya bagi kamu bahwa yang kita lakukan sekarang ini sifatnya general reading ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, silahkan chat aja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan tarik energinya. Kita akan lihat ya, seperti apa energi dia, seseorang yang mempunyai pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakangnya. Wow. Kita lihat dulu, seperti apakah energi dia, seseorang yang sudah ya mempunyai rencana besar yang akan dia lakukan di belakangmu. Kita lihat dulu. Sorry ya kalau aku agak batuk karena ya musim pergantian cuaca itu gak menentu ya guys. Wow. Jadi aku melihat ya, di sini ada seseorang yang ingin memberikan kamu sesuatu dalam waktu dekat ya. Bisa dibilang ya beberapa tuh ingin memberikan kepastian ya terhadap arah hubungan ini. Ada juga sebagian di antara mereka yang mereka ngasih kamu suatu barang sebagai bentuk rasa sayang cinta dia kepada kamu ya. Ada juga beberapa yang mereka datang ya untuk meluruskan konflik batin yang terjadi saat ini antara dia dan kamu. Karena yang aku lihat ada juga ya saat ini antara kamu yang sedang berkonflik ya. Dan konfliknya aku rasa cukup complicated ya. Dan belum menemukan titik terang sampai detik ini. Jadi dalam waktu dekat ya aku melihat ada pergerakan yang dia lakukan ya untuk mencari solusi atau titik terang dari konflik yang saat ini sedang terjadi dalam hubungan kalian. Wow. Jadi persiapkan ya mentalmu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang sudah ya memiliki rencana besar yang akan dia lakukan di belakangmu. Seperti apa energi dia? Kita lihat dulu. Wow. Kalau aku lihat ya, seseorang yang punya pergerakan besar ya yang sudah dia rencanakan, kamu sama dia sebenarnya terikat sebuah hubungan yang salah ya, terikat suatu ikatan hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dan kamu kayaknya gak bisa melawan takdir ini. Kamu juga gak bisa ya menolak perasaannya. Karena yang aku lihat tuh kamu sepertinya sudah terlanjur jatuh hati sama dia, terlanjur
mencintai dia meskipun kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan ini salah, tapi baik dari pihak dia maupun pihak kamu ya, kalian ini nggak bisa melupakan antara satu sama lain gitu. Ya beberapa di antara mereka ini pernah ya menyadari bahwa secinta-cintanya dia ke kamu ya, kamu tuh tetap ya nggak bakal bisa dimiliki dia selamanya, karena pada dasarnya ya dia mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan atau sebaliknya. Tapi ya dia nggak mampu ya melupakan kamu. Jadi dia berharap bahwa untuk saat ini dan seterusnya kamu sama dia tetap ya terikat dalam suatu ikatan yang memang seperti ini kayak gitu. Karena yang aku lihat tuh ya kamu juga sayang sama dia, tapi kamu juga nggak punya energi ya, nggak punya cara bagaimana melepaskan ya hubunganmu dengan pasangan sahmu. Jadi ya udah gitu, kamu hanya bisa menjalani hubungan yang terlalu rumit ini gitu, karena pada dasarnya ya kamu pun juga nggak ikhlas ya untuk ngelepas dia, dan dia pun juga nggak bakal ikhlas untuk kamu lepaskan gitu. Memang ya akhir-akhir ini yang aku lihat dia jarang kabarin kamu ya, atau akhir-akhir ini ya sikap dia ke kamu tuh rada dingin. Jadi ya orang ini saat ini sedang persiapkan rencana dimana ya orang ini ingin meminta maaf ke kamu sembari memberi suatu kejelasan agar ya kamu tuh nggak bosen sama dia, agar kadar cinta kamu ke dia juga nggak berkurang gitu. Karena yang aku lihat tuh kamu memang tipikal orang yang nggak bisa didiemin ya, kamu juga orangnya nggak bisa dicuekin. Jadi dia menyadari hal itu ya, maka dari itu yang aku lihat dia sudah persiapkan pergerakan besar di mana hal itu ingin dia lakukan di belakangmu ya, untuk menunjukkan bahwa dia ini masih sayang sama kamu. Dia masih berharap melanjutkan hubungan ini ya bersamamu, meskipun ya dia tahu bahwa ini salah gitu. Kita lihat lagi seperti apa energi dia, seseorang yang mempunyai pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakangmu. Wow. Oke, kita ambil kartu yang paling bawah aja, karena aku melihat itu energinya paling kuat. Kalau aku lihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya memiliki terlalu banyak rencana yang pada dasarnya diri dia sendiri masih belum tentu bisa menepati gitu. Bahkan yang aku rasakan tuh kamu jatuh cinta sama dia juga karena janji manisnya ya. Kamu menerima dia juga karena kelebihan dia di awal. Kamu mengira bahwa dia ini ya sosok seseorang yang berkompeten ya, sosok seseorang yang bisa diajak untuk serius. Tapi ya lama-lama tuh kayak kamu ngerasa bahwa orang ini tuh kayak terlalu banyak planningnya ya, terlalu banyak set plan-nya, tapi satu aja pun rencana dia itu masih belum bisa dia buktikan. Kayak misalkan ya dia pernah janji setia sama kamu ya, pada akhirnya ya kamu mengetahui bahwa orang ini pernah nggak setia sama kamu. Terus ya beberapa di antara mereka juga pernah mengatakan bahwa dia ini bisa pengertian ya terhadap dirimu ya, tapi di saat kamu membutuhkan pengertiannya, orang ini malah memaki kamu, marahin kamu, atau menyudutkan kamu. Jelas sama sekali tidak menggambarkan sikap yang dia janjikan di awal ya. Sehingga ya aku melihat saat ini energi kamu mulai menjauhi dia, atau kamu mulai bete sama dia. Ada juga sebagian di antara kamu tuh yang memilih ya berkenalan dengan orang baru meskipun kamu sama dia masih ada ikatan ya. Jadi diam-diam karena kamu kesel sama dia, karena kamu sebel banget sama ini orang,
Jadi ya udah, daripada aku dipermainkan, lebih baik diam-diam aku cari kebahagiaan baru. Dan itu nyata banget ya. Kamu saat ini sedang intens-intensnya ya, menurut aku tuh berselingkuh di belakang dia. Ya karena bukan menyalahkan kamu juga gitu. Karena semestinya di sini yang kamu dapatkan itu kebahagiaan, bukan kesedihan. Sedangkan seseorang yang saat ini ya sedang berdiling dengan kamu, dia nggak bisa bahagian kamu. Jadi otomatis ya wajar kalau kamu mencari kebahagiaan baru. Wow. Jadi kayak gitu. Terus aku melihat saat ini dia mulai baper ya. Dia mulai ngerasa bahwa sikap kamu saat ini ya sedikit berubah ke dia. Yang biasanya kamu sering mengkhawatirkan dia, mencemaskan dia, ya. Kamu udah nggak lagi. Kenapa ya? Karena kamu udah capek ya. Kamu udah lelah ya. Terlebih juga saat ini ada seseorang yang menemani kamu yang jauh lebih baik daripada dia. Jadi ya udah gitu. Karena jika dipikir-pikir tuh kamu cukup banyak ya berjuang demi dia, tapi yang kamu dapatkan kayak gini gitu loh. Oke, kita lihat lagi. Seperti apakah ya seseorang yang memiliki pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakangmu? Wow. Terlihat ya. Ada King of Pentacle. Jadi aku ngerasa ya, orang ini orang yang pribadinya sangat angkuh dan sombong ya. Ya memang secara physically ya dia terlihat menawan, ya dia terlihat berkarisma, dia terlihat berwibawa. Bahkan yang aku lihat tuh ya banyak sekali orang yang berusaha pengen deket sama dia, ya pengen kenal dia. Dan orang ini juga menurut aku secara finansial cukup mapan ya. Walaupun ya mungkin sebagian di antara mereka bukan seorang owner atau seorang bos, tapi dia memiliki jabatan yang cukup baik di tempat dia bekerja saat ini. Sehingga ya beberapa di antara mereka itu ada yang menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa dibayar dengan uang. Ya, beberapa di antara mereka ada yang kayak gitu. Terus sebagian di antara mereka juga ada yang terlalu mendominasi di dalam suatu hubungan ya. Jadi kayak apa-apa tuh di dalam hubungan tuh yang ngatur dia gitu ya. Dan kamu harus dituntut untuk menuruti aturannya, menuruti keinginannya. Sehingga aku melihat antara kamu dan dia itu jadi gak balance lagi gitu. Padahal ya kamu mengenal dia dulu ini pribadi yang sangat baik ya, pribadi yang sangat memperhatikanmu, yang sangat rendah hati ya, pribadi yang setia ya. Tapi yang gak tahu kenapa semakin lama tuh orang ini makin banyak berubahnya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang ya bisa dibilang mereka main serong ya di belakangmu dengan orang yang kamu kenal. Wow, cukup sakit juga sih ya. Teman adalah maut ya, kayak gitu. Terus juga ini orang tuh kayak ya, di saat dia menjalin hubungan denganmu, dia tuh kayak terlalu berkuasa ya, terlalu menguasai hidupmu gitu. Jadi kayak seolah-olah hidup kamu ya, kamu ini belum menikah sama dia, tapi ruang gerakmu itu udah dikontrol sama dia. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu ya. Kamu nggak boleh deket ini ya, kamu nggak boleh deket yang itu, kayak gitu. Sehingga di sini ya kamu benar-benar merasa nggak dihargai banget ya sebagai seorang pasangan. Tetapi karena kamu ini bukan tipikal seseorang yang mudah gonta-ganti pasangan dan mudah beradaptasi ya. Jadi ya udah, meskipun kamu sadar rasanya sakit, tapi kamu tetap paksakan untuk mau ya sama dia. Padahal ya kamu sadar bahwa hati kamu ini nggak bahagia banget gitu loh. Ya bisa dibilang kamu orangnya gampang-gampang susah ya untuk membuka hati ya bersama orang baru. Jadi terkadang tuh ya meski setoksik apapun hubunganmu ya,
meski sesakit apapun ya, ya udah tetap kamu pertahankan. Karena pada dasarnya kamu tuh orang yang nggak suka berpindah hati ya, dan orang yang susah mencintai. Jadi itulah yang menjadi kendala terbesar dalam hidup kamu saat ini, kayak gitu. Terus kamu tuh terlalu mendewakan dia ya. Kenapa mendewakan dia? Karena yang aku lihat ya kamu aja loh sampai nggak pikirin kondisi kamu sendiri, karena selama ini kamu terlalu memikirkan orang lain terus, terlalu memikirkan dia. Padahal kamu tuh juga butuh bahagia, kamu juga butuh healing ya, kamu juga butuh support system ya. Tapi karena kamu terlalu mendewakan dia, sampai-sampai kamu lupa bahwa sebenarnya kamu saat ini sudah waktunya untuk membahagiakan diri kamu, kayak gitu. Wow. Ini ada ya, yang zodiaknya yang kuat di sini yang aku lihat tuh ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi nggak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga ada. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia, seseorang yang memiliki rencana besar yang diam-diam ingin dia lakukan di belakangmu. Wow. Ada kekecewaan, ya. Jadi di sini ada energi kekecewaan. Bisa kamu kecewa ke dia, atau sebaliknya dia yang kecewa sama kamu. Tapi yang aku lihat pada dasarnya kalian berdua ini masih sama-sama saling mencintai satu sama lain dan susah melepaskan ikatan hubungan ini, karena kalian sudah banyak sekali melewati lika-liku kehidupan cinta ini, sudah sering ya melewati pahit manisnya garam kehidupan ini, sehingga membuat ya bisa dibilang walaupun kalian ini saling mengecewakan ya, tapi kalian nggak bisa melepaskan ikatan ini gitu. Ya bahkan aku melihat ya di sini kamu terlihat ya akhir-akhir ini insomnia ya, nggak bisa tidur. Dia pun juga terlihat sama, karena dia kepikiran kamu sehingga tidur pun nggak nyenyak ya. Terus kamu terlihat akhir-akhir ini jadi banyak overthinking, dan dia pun yang aku lihat akhir-akhir ini emosinya makin menjadi-jadi ya, makin meluap-luap, kerja jadi nggak bisa fokus gitu, jadi mudah baperan ya, jadi susah ya menerima masukan dari orang lain, kayak gitu. Kamu sama dia sih sebenarnya punya satu keinginan yang belum terwujud ya, dimana kayaknya ada sebagian di antara kamu tuh yang ingin ya datang ke suatu tempat, tapi karena kesibukan kalian masing-masing sehingga rencana tersebut masih belum terrealisasi. Bahkan ada juga yang kayaknya tuh ya kamu pengen ketemuan ya, tapi ya karena pekerjaan kamu dan pekerjaan dia berbeda, kemudian waktu kamu dan waktu dia juga berbeda pula, sehingga ya banyak sekali rencana yang tertunda kayak gitu. Dia sayang banget kok sama kamu ya. Jadi please tarik overthinkingmu, karena di sini yang aku lihat tuh ya kamu saat ini mulai meragukan cintanya dia ya. Jadi kayak kamu tuh nggak percaya terhadap perasaannya ke kamu. Jadi di sini aku lihat ya, tenang aja buat kamu, dia sayang kok sama kamu. Jadi stop untuk berpikir tentang dia yang tidak-tidak, karena itu akan membuat diri kamu semakin gak tenang ya. Kita lihat lagi. Seperti apakah seseorang yang memiliki pergerakan rencana besar yang ingin dia lakukan di belakangmu. Wow. Ini yang aku lihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing ya sama kamu. Tapi akhir-akhir ini dia gak fokus ya, kayaknya gak fokus sama kamu, gak fokus sama hubungan ini.
ya, dan nggak fokus terhadap arah ya hubungan ini. Karena yang aku lihat tuh ya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini yang aku lihat dia jarang hubungin kamu. Ya menghubungi sih iya, tapi intensitasnya udah nggak serutin yang dulu. Terus saat kamu menuntut keadilan dari dia, misalkan keadilan waktu, keadilan untuk berkomunikasi, dia nggak bisa jawab apapun ya, bilangnya pekerjaan yang menjadi alasan utama gitu. Karena di sini memang yang aku lihat tuh masalah yang sebenarnya kalian hadapi ini adalah masalah kurangnya komunikasi yang baik ya. Kalaupun kamu komunikasi sama dia juga pada saat kondisi mental dia itu sedang capek ya, sedang banyak pikiran ya, sedang lelah-lelahnya afterly dia bekerja. Jadi di sini yang membuat dia nggak fokus tuh karena ya dia merasa jenuh ya, dia butuh adanya rekonsiliasi perubahan yang terjadi dalam hubungan ini tuh agar berkembang menjadi hubungan yang baik kayak gitu. Dan di sini yang kulihat dia punya banyak unek-unek ya ke kamu. Jadi banyak unek-unek yang sebenarnya pengen dia omongin nih ya ke diri kamu. Tapi karena dia ini orangnya nggak enakan ya, entah takut nyinggung perasaanmu atau basically ya karena dia merasa bahwa nanti takut melukai kamu ya. Jadi ya udah ya, dia hanya bisa memendam rasa unek-unek dia terhadap dirimu kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur tuh banyak banget loh ya, banyak banget yang pengen dia sampaikan ke kamu terkait ya mungkin sisi burukmu ya, apa yang dia suka darimu dan apa yang tidak gitu, apa yang membuat dia kecewa, apa yang membuat dia jenuh ya, tentang hal itu gitu. Cuman ya mungkin kita ini terkadang kurang jarang mengintrospeksi diri ya, sehingga kita menganggap bahwa ya semuanya itu baik-baik aja gitu. Padahal yang aku lihat ya di saat ada perubahan dari sikapnya dia, di saat itulah kamu mulai berpikir ada apa ini gitu. Sebelum-sebelumnya kan nggak pernah gitu. Karena menurut aku tuh ini berawal dari unek-unek yang berlarut-larut ya. Jadi kayak gitu. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat signifikator ya. Jadi kita akan lihat rencana apa ya, pergerakan rencana apa yang dia lakukan di belakangmu. Kita mencari signifikatornya ya, mencari signifikator energinya. Wow. Ya kalau di sini ada the moon ya. The moon itu bayangan ya. Jadi ada seseorang yang ingin ya merencanakan untuk mewujudkan mimpi yang selama ini ingin dia lakukan terhadapmu. Wow. Jadi cukup hebat ya, cukup luar biasa. Jadi ada seseorang yang ingin mengimplementasikan ya secara nyata mimpi yang selama ini belum terrealisasi ya. Jadi kayak dia ini akan menepati janjinya dia atau mewujudkan apa yang selama ini menjadi mimpi antara kamu dan dia. Dan orang ini kedepannya yang aku lihat dia akan lebih perbaiki karakternya. Dia juga akan lebih mengintrospeksi diri. Dia juga lebih punya rasa simpati terhadap diri kamu. Karena selama ini ya mungkin saja orang ini karena terlalu egois ya, sehingga dia hanya mempedulikan kondisi dia daripada perasaanmu. Tapi setelah semuanya terlewati, yang aku lihat tuh ya dia jadi mulai lebih menghargai kamu kayak gitu. Karena dia pernah ya tahu bagaimana rasanya kamu udah capek ya menghargai dia terus, tapi ya nggak ada imbal baliknya. Jadi ya udah, kamu berusaha nggak menghargai dia lagi gitu. Dari situlah akhirnya dia merasakan bagaimana sih rasanya nggak dihargai. Maka dari itu
ya orang ini berubah ya, nantinya itu akan jauh lebih bisa menghargai kamu. Kita lihat lagi, pergerakan apa ya, pergerakan besar apa yang sudah dia rencanakan di belakang. Wow. Kalau aku lihat ini ada The Star ya. The Star tuh artinya segala sesuatu yang tertunda, yang pernah kalian rencanakan di masa lalu akan terwujud sebentar lagi. Ya. Ini terutama bagi kamu yang merasa kamu tuh sering banget ya punya planning sama dia, entah planning ketemuan, entah planning meet up atau dating gitu ya. Tapi masih sering sekali gagal, belum terrealisasi karena ya mungkin ada perbedaan kesibukan ya. Jadi kayak kesibukan kamu sama kesibukan dia ini berbeda. Jadi itulah yang membuat pertemuan kalian tuh jadi sering tertunda. Tapi ya karena dia sangat penasaran sama kamu, karena dia sangat mencintaimu. Jadi aku melihat ya dia berusaha se-effort-effortnya dia. Dia akan berusaha mewujudkan hal itu untuk datang menemui kamu secara langsung. Karena yang aku lihat dia nggak tahan ya. Dia sepertinya udah nggak tahan ya, karena selama ini dia terlalu berdealing dengan pekerjaannya ya. Jadi dia untuk mengobati rasa rindu dia terhadap kamu ya, maka dia akan berusaha bergerak pikirannya, membulatkan tekadnya untuk datang bertemu kamu seperti itu. Kita lihat lagi. Oke. Kita akan lihat lagi. Pergerakan besar apa yang sudah dia rencanakan di belakangmu? Pergerakan besar apa yang sudah dia rencanakan di belakangmu? Kita lihat dulu. Ini ada seseorang yang sepertinya saat ini ingin fokus ya, fokus berdamai denganmu. Ini terutama bagi kamu yang saat ini sedang ada konflik ya, yang belum usai. Jadi dalam waktu dekat itu aku melihat orang ini akan fokus deketin kamu ya. Setelah itu dia meminta maaf kepada kamu dan dia berharap ada cahaya baru ya. Cahaya yang lebih bersih, cahaya yang lebih bersinar ya di dalam hubungan kalian. Karena yang aku lihat tuh ya dia sepertinya udah capek ya, kamu pun juga capek, dia pun udah capek ya. Sering sekali kamu dan dia ini bertengkar dalam perbedaan pendapat, sedangkan ya dari segi usia dia ini sudah waktunya untuk serius ya, sudah waktunya untuk menikah. Ya jadi ya beberapa di antara mereka ini mengusahakan ya bagaimana cara ya agar kedepannya itu bisa segera tercapai gitu. Karena dia udah capek, udah lelah ya, berantem terus ya, nggak ada titik terangnya kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah ya, kita akan lihat lagi seperti apakah yang pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakang. Seperti apakah? Wow, ada seseorang yang akan berubah karena kamu ya. Dia sikapnya berubah lebih dewasa, lebih bijak, karena pada saat flashback ke belakang aku melihat dia ini orang yang terlalu childish ya. Pengennya di ngertiin terus tapi nggak bisa ngertiin kamu, pengennya dimanjain terus tapi giliran ya kamu yang meminta dimanjakan sama dia, dia nggak mau. Terus ada juga sebagian di antara mereka tuh yang mereka terlalu asik ya bermain-main sama dunia sendiri sampai-sampai lupa terhadap tanggung jawab hubungannya. Jadi ya aku melihat dia akan terlihat semakin dewasa, terlihat akan semakin bijak, terlihat akan semakin peduli lagi. Oke, kita lihat lagi guys ya. Seperti apa pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakang? Seperti apa pergerakan besar? Wow.
Ini yang aku rasakan ya. Ini ada seseorang yang bisa dibilang dia ini terikat sebuah hubungan cinta segitiga ya bersama kamu. Ya, mereka ini ingin memberikan suatu penjelasan ya. Karena akhir-akhir ini kan dia nggak peduli ya sama kamu. Akhir-akhir ini sikap dia berubah ya, atau mungkin sebagian dari antara mereka ini jaga jarak ya terhadap dirimu. Jadi orang ini ingin menjelaskan sesuatu terhadap dirimu ya, bahwa ya ini tuh ada kesalahpahaman ya. Aku tuh masih tetap sayang sama kamu dan gak ingin berpisah gitu ya. Meskipun ya dia sadar bahwa ini tuh terlalu, ya bisa dibilang hubungan ini terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Karena yang aku lihat tuh ya memang udah terlalu dalam ya. Kamu mencintai dia, dia juga mencintaimu gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah pergerakan besar yang sudah dia rencanakan di belakangmu? Kalau di sini ada seseorang yang mengakui ya, ada seseorang yang akan mengakui kehebatanmu gitu. Karena selama ini ya dia ini nggak pernah menilai kebaikanmu, mereka nggak pernah menilai pengorbananmu. Jadi dalam waktu dekat aku melihat akan ada seseorang yang bisa dibilang orang ini akan mengakui ya kehebatanmu, akan mengakui kebaikanmu selama ini sama dia. Terus ya bisa dibilang ya dia nggak bisa lepasin kamu gitu, karena selama ini kamu terlalu spesial banget ya di mata di mata mereka. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan sorry kalau ya di readingan ini aku sering batuk-batuk karena memang nggak tahu kenapa tenggorokan aku gatal. Karena kan akhir-akhir ini musimnya berdingin banget ya. Jadi kayak ya dingin yang super menusuk kayak gitu. Jadi kayak tenggorokan aku tuh kayak gatel banget, kayak pengen gasruk gitu ya, kayak pengen garuk kayak gitu. Jadi ya terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah sering support ya. Bagi kamu yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan chat aja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan-readingan berikutnya. Bye-bye.